Haleluya, haleluya. Shalom. Bersama orang beriman Kristiani sedunia, kita bersorak dan bersukacita seraya bersyukur kepada Bapa Surgawi yang telah membangkitkan Tuhan Yesus. Ia harus bangkit dari antara orang mati. Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Maria Magdalena begitu terkejut mendapati kubur tempat baginda Yesus dibaringkan telah kosong, dan baginda Yesus tidak ada di sana lagi. Maria Magdalena amat galau dan bersedih hati. Kesedihan itulah yang menutup pintu imannya kepada Tuhan Yesus yang ia teladani. Dikisahkan, Maria Magdalena segera berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria Magdalena menularkan kegalauan hatinya kepada murid-murid Tuhan Yesus, dan menyebarkan prasangka buruk bahwa baginda Yesus telah diambil orang. Kesedihan dan kegelisahan telah membunuh iman mereka akan Tuhan Yesus yang bangkit. Ketika mereka mendengar bahwa mayat baginda Yesus telah hilang, mereka saling berlomba untuk membuktikan kebenaran itu. Sikap terburu-buru membuat iman mereka sama sekali mati. Mereka tidak sadar dan tidak mengerti lagi isi kitab suci dan ucapan Tuhan Yesus sendiri bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Perasaan sedih yang dalam karena kehilangan orang yang kita cintai, atau karena diterpa banyak cobaan dan penderitaan, seringkali juga membuat iman kita mati. Mata kita tertutup untuk melihat secercah harapan akan keselamatan. Belajar dari pengalaman Maria Magdalena dan murid-murid Tuhan Yesus tadi, hendaknya kita selalu melihat setiap pengalaman hidup kita dalam terang Kristus yang bangkit. Bahwa ujung setiap penderitaan dan cobaan yang kita alami, bukan lagi kehampaan dan kefanaan, tetapi kemudian kebangkitan Tuhan Yesus, yang membawa kita pada kehidupan kekal dan kebahagiaan abadi. Di dalam Kristus yang bangkit, kita menemukan harapan akan akhir yang bahagia. Injil menampilkan bagaimana iman itu berproses dengan indahnya. Para rasul sendiri tidak begitu saja percaya dengan peristiwa kebangkitan ini, namun sebuah realita bahwa memang Tuhan Yesus bangkit. Percaya menjadi kata kunci, dan Tuhan Yesus sering mengulangi kata ini ketika ia membuat berbagai mukjizat kepada orang banyak. Kebangkitan Tuhan Yesus ditandai oleh kubur kosong, penampakan Tuhan Yesus dan kata-kata dalam kitab suci. Tentu pembuktian itu tidak berarti banyak kecuali meneguhkan kita akan kebangkitan. Tetapi terutama yang perlu kita renungkan adalah maknanya. Bermakna apa kebangkitan tersebut untuk kita? Makna Paskah semakin meyakinkan bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang mampu mengantar kita pada kebangkitan dan kehidupan kekal. Namun untuk mengalami kebangkitan, relasi pribadi dengan Tuhan Yesus sangatlah menentukan. Dari pengalaman Maria Magdalena, dosa tidak menghalangi untuk memperoleh kehidupan kekal. Sejauh ada kesediaan untuk bertobat dan taat pada Allah yang penuh berkat. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas kebangkitan puteramu yang telah turut mengantar kami kepada kehidupan baru tanpa dosa. Kami mohon semoga kami mampu mengisi kehidupan ini dengan segala hal yang baik. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.